Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratal karamin, para alim, para ulama, khususipun bateng para masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama pengurus cabang Trenggalek, khususipun jajaran Syuriah Watan Fidiyah ingkang saduh kita taati, kita bekteni. Hadirin pemirsa yang ada di rumah maupun di studio yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan ngaji online Ramadan yang dalam hal ini akan dibawakan oleh beliau Gus Khairuddin dari Pondok Pesantren Darul Huda Jombang, yang dalam hal ini kita akan membahas tentang faslun nawaqidul wudu. Untuk itu kami harapkan para hadirin bisa dan para pemirsa di rumah bisa mengikuti pengajian ini sampai akhir nanti. Seperti biasa 30 menit kita akan mendengarkan pembacaan kitab takrib Fathul Qorib, kemudian 30 menit kemudian ada kesempatan bagi para pemirsa di rumah maupun yang ada di studio untuk menanyakan apabila ada hal-hal yang masih belum jelas atau hal-hal yang selama ini menjadi persoalan barangkali belum dipahami. Ngaji online Ramadan, malah berkah Ramadan. Monggo selanjutnya kami berikan sepenuhnya kepada Gus Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih pada Bapak Yasin, Ustadz Yasin. Langsung kemawon kita mulai meneruskan pembahasan kitab Fathul Qorib dari hari sebelumnya. Kita sampai pada faslun fi nawaqidil wudu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alatihi wa dzurriyyatihi wa akhwanihi musallin wa ila jami'i musannifil kutub khusun wa ta'alamna wa nafa khusun ila sahibi hadhil kitab khusun ila muassis mahad muassis Jamiah Nahdlatul Ulama nafa'ana Allah bihi ma bi'ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammati aidan bi asbabil hadasi. Faslun ay hadza faslun utawi kiku ana fasal suwiji fi nawaqidil wudu'i kang tetep ing dalem mertelaaken pira-pira perkara kang ngrusak wudu. Al-musammati kang den arani aidon halimalih bi asbabil hadasi kelawan pira-pira sebabe hadas. Waladzi lan utawi perkara yungkidu kang ngrusakaken apa aladzi ay yubtilu tegese batalaken apa aladzi al wudu'a ing wudu iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine khamsah iku ma perkara kharaja kang metu apa ma kharaja kang metu apa ma min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Ail kubuli tegese kubul dalan ngarep, wa duburi lan dubur dalan mburi. Min mutawaddiin saking wong kang wudu
hayyin kang urip, wadihin kang jelas atau kang pertelo, muqtadan iku kang den biasaaken, muqtadan iku kang den biasaaken kana ana apa al khariju perkara kang metu, kabaulin kaya uyuh, wa ghaitin lan tai, au nadiron utawa kang langka, kadamin kaya getih, wa hason lan kerikil, najisan iku kang najis anane, kahadil amsilati kaya iki pira-pira contoh, au tahiron utawa kang suci, kadudin kaya set, ilal mania angin mani, al kharija kang metu bihtilamin sebab ngimpi metu mani, mimutawaddiin saking wong kang wudu, mumakinin kang netepaken mak'adahu ing nggon lungguhe mumakin, minal ardi saking bumi, fala yang kudu mongko ora batalaken apa mani ing wudu, wal muskilu lan utawi wong muskil utawa khunsa muskil iku innama yantaqidu aing pastine dadi batal apa wudhuhu wudune al muskil bil khariji kelawan perkara kang metu min farjaihi saking farji lurune al muskil, jami'an halis kabehane. Terus fasal yang kali ini kita bahas yaitu menjelaskan tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu atau disebut juga dengan asbabul hadas, hal-hal yang menyebabkan hadas. Walladzi yungkidul wudu khamsata asya', yang membatalkan wudu itu ada 5. Yang pertama yaitu ma kharaja minas sabilaini, suatu yang keluar dari 2 jalan pembuangan. Jalan pembuangan yaitu jalan depan ataupun jalan belakang, alat vital depan ataupun alat vital belakang. Apapun yang keluar dari situ itu, entah itu yang biasa keluar seperti air seni atau kotoran, atau yang jarang, yang tidak umum seperti keluar kerikil misalkan, keluar darah misalkan, itu juga membatalkan wudu. Dengan catatan itu keluar dari orang yang wudu yang hidup, orangnya masih hidup dan jelas jenis kelaminnya, Nah, semua apapun yang keluar dari saluran pengeluaran tadi, entah belakang ataupun depan, itu membatalkan wudu illal mania al khariji bihtilamin mutawadi, kecuali mani yang keluar dari orang yang punya wudu disebabkan karena mimpi basah dan orangnya tidurnya dengan menetapkan bokongnya pada tempat duduknya, jadi tidak geser-geser kemana-mana. Dari batasan-batasan tadi, jadi ada ketentuan harus orangnya hidup, dari orang yang jelas jenis kelaminnya. Maka kemudian sekarang sedikit disinggol, wal muskilu innama yantaqidu wuduhu bil kharij min farjaihi jami'an. Sedangkan kalau orang muskil, orang yang tidak jelas jenis kelaminnya, itu baru batal wudunya kalau keluar dari kedua-duanya. Orang muskil itu orang yang punya 2 jenis kelamin, punya kelamin ganda, kelaminnya laki-laki dan kelamin perempuan punya semua. Itu kalau seperti itu baru batal kalau keluar dari dua-duanya, bukan salah satu saja.
Wasanilan utawi kang kaping pindho iku annaumu turu ala ghairi hayatil mutamakini ing atase liyane tingkae wong kang netepaken. Wa fi ba'ti nusakhil matnilan iku tetep ing dalam sebagiane pira-pira tuladane kitab matan ziyadatu minal ardi utawi nambahi lafaz minal ardi. Jadi ghairi hayatil mutamakin minal ardi bimak atihi orang netepaken bimak atihi kelawan nggon lungguhe mutawati kelawan nggon lungguhe mutawati nggon mutawati niku nggih bokong ini wal ardu lan utawi bumi iku laisat ora ana apa ardu iku biqayyidin dadi qayyid utawa dadi batasan wa kharajalan kejaba bitamakuni kelawan tamakun apa ma perkara rupane launama lamun turu sapa mutawaddi launama lamun turu sapa mutawaddi qaidan hale wong kang lungguh waira mutamakinin kang ora netepaken bokonge niku au nama utawa turu sapa mutawaddi wong sing wudu iman hale kang ngadeg au ala qafahu utawa ing atase gitoke mutawaddi walau mutamakinan senajan iku kang netepaken bokonge. Sebab hadas atau yang membatalkan wudhu yang kedua yaitu tidur yang tidak menetapkan pantatnya pada tempat tidurnya, pada tempat duduknya. Jadi tidur yang tidak membatalkan itu tidur yang pantatnya itu akan tertutup rapat, nemplek langsung ke tempat duduknya, entah itu langsung di tanah atau di tempat duduknya, di kursi atau di meja atau di apa saja tempatnya, atau di ranjang, mana saja tempatnya. Yang penting pantatnya itu menetap di tempat duduknya, tidak bergeser-geser, tidak terbuka sehingga tidak memungkinkan untuk keluarnya angin dari duburnya. Sehingga kalau tidak begitu, tidurnya dengan tidur terlentang, tidur dengan tiduran, atau tidur dengan berdiri, atau tidur yang lainnya yang tidak menetapkan pantatnya di tempat duduknya, itu berarti membatalkan wudu. Tidurnya saja sudah membatalkan wudu. Asali sulan utawi kang kaping telu iku zawalul akli, ilange akal. Ail ghalabati tegese nglindih alaihi ing atase akal. Bisa karin sebab mendem, au marodin utawa lara, au jununin utawa edan, au ilmain utawa ayanen, au ghairi dzalika utawa liyane mengkono sakarin. Yang ketiga yang membatalkan wudu yaitu hilangnya akal, dalam artian bukan akalnya hilang, tapi akalnya al-ghalabah, akalnya tertindih, akalnya tertutup istilahnya. Akalnya bukan hilang sama sekali, tapi waktu itu terketutupan, tertindih. Entah sebab sakar karena mabuk atau karena penyakit yang sangat berat, pusing sangat berat mungkin misalkan, sehingga sampai kehilangan kesadaran, hilang pemikirannya, atau karena gila, atau karena ayan, atau yang lainnya. Warabiulan utawi kang kaping papat iku lamsur rajuli gepoke wong lanang almar'ata ing wadon al ajnabiyata kang liya wairul mahrami kang sakliyane mahram walau mayitatan senajan iku mayit, senajan iku wong kang mati. Wal muradulan utawi kang den karepaken birrajuli kelawan lafadz rajul, wal mar'atilan mar'ah iku zakarun wong lanang wa unsalan wong wadon. Balagha kang wis tumeka sapa zakarun wa unsa hatta syahwati ing pelanggerane nyahwati, hatta syahwati ing pelanggerane nyahwati urfan ing dalem kebiasaane.
Wal muradu lan utawi kang den karepaken bil mahrami kelawan dawuh mahram iku man wong haruma kang haram apa nikahuha ngerabi ing man li adli nasabin krana arahe tunggal nasab au radhain utawa tunggal suson au musaharatin utawa krana hubungan maratuwa wa qauluhu tawi dawe musannaf rupane min ghairi khailin saking tanpa aling-aling iku yukhriju jabaaken apa qauluhu min ghairi khailin ma ing masalah rupane laukana lamun ana iku hunaka ing dalem kono-kono lamsu apa khailun aling-aling ya fala naqdo mongko ora ana batal wudu iku maujud hina idzin ing dalem nalikane hunaka khailun. Yang keempat yang membatalkan wudu yaitu persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan ajnabiyah atau perempuan lain yang bukan mahram, walau maitatan, walaupun yang disentuh itu mayit yang sudah mati misalkan. Orang sudah mati tapi beda jenis kelamin, maka membatalkan wudu. Awal muradu birrajul wal mar'ah zakarun wa unsa balagha hatta syahwati urfan. Ini yang perlu di garis bawahi. Ini banyak sekali yang masih di dalam masyarakat ini masih ada kesimpang siuran antara laki-laki dan perempuan. Yang persentuhannya membatalkan itu, yang dimaksud di sini adalah laki-laki atau perempuan yang sudah sampai pada batasan menarik nyahwati, bahasa Indonesianya apa? Sudah bisa menarik minat lawan jenis. Jadi masih banyak persepsi orang bahwa yang membatalkan itu ukurannya balik. Jadi kalau masih sudah balik batali, kalau belum berarti tidak. Ini yang kurang tepat. Jadi batali itu tidak menunggu balik, tidak menunggu usia balik, tapi hadas syahwat. Kalau sudah secara uruf, secara umumnya orang itu sudah dianggap nyahwati, sudah dianggap menarik lawan jenisnya, menarik minat lawan jenis. Ini biasanya pada usia-usia yang masih belum sampai 10 tahun saja belum. Itu sudah ukurannya itu dengan ukuran-ukuran orang-orang yang napa yo karakternya memang karakter yang bagus, bukan sembarang orang, bukan. Ukurannya ini nyahwat atau tidak bukan asal sembarang orang, bukan. Artinya bukan kok ada orang kelainan, pedofil dan sebagainya, itu kan ya bukan itu ya, bukan orang yang pedofil, juga bukan orang yang apanya istilahnya frigid, atau orang yang punya kelainan malah dengan lain jenis tidak tertarik. Itu bukan itu yang buat ukuran, tapi ukuran orang-orang yang karakternya benar, karakternya bagus. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i ya bukan sembarang orang yang mengukur ini nyahwati atau tidak. Yo orang santri saja masih belum bisa buat ukuran, santri saja belum bisa buat ukuran. Jadi sekali lagi bukan dengan batasan balik baru nyahwat batali, bahkan sebelum balik kalau itu sudah sampai pada nyahwati maka itu sudah batali, sudah bisa membatalkan persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Wal muradu bil mahram, tadi disampaikan yang membatalkan itu dengan catatan antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada hubungan mahram.
atau disebut ajnabi tadi. Entah itu kalau ada hubungan mahram, entah itu mahramnya karena keturunan atau mahramnya karena persusuan atau karena ikatan perkawinan, maka tidak batali. Mahram karena nasab dia seperti halnya ibu, seperti halnya anak perempuannya. Kalau disebutnya saya laki-laki, ibu saya, saudara perempuan saya misalkan, anak perempuan saya, itu contoh saja, banyak sekali. Itu yang karena sebab keturunan. Mahram karena sebab keturunan, atau karena rodho, karena sebab sesusuan, pernah menyusu pada orang yang sama, atau antara seseorang dengan orang yang pernah menyusuinya, itu maka menjadi mahram, jadi kerabat mahram. Atau karena sebab ikatan pernikahan, jadi dengan mertua dengan menantu dan sebagainya, itu mahram karena sebab pernikahan. Itu jadi tidak membatalkan persentuhan kulit di antara orang yang semacam ini. Dan yang catatan yang terakhir, pada persentuhan laki-laki dan perempuan ini bisa membatalkan dengan ketentuan kalau tidak ada penghalang di antara keduanya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu langsung ketemu kulit dengan kulit, entah kulit bagian manapun, kecuali dalam bahasanya itu dikecualikan ada 3 yang persentuhannya tidak membatalkan, yaitu rambut, kuku, dan gigi. Rambut, kuku, dan gigi itu kalau tersentuh, asalkan nggak mengenai kulit yang lain ya, kena gigi sama gigi, atau kita bisa menyentuh giginya tanpa menyentuh kulit yang lain, maka itu juga tidak membatalkan. Tapi kulit dengan kulit itu akan membatalkan kalau tidak ada penghalang di antara keduanya. Wal khamisu huwa akhirun nawaqidi, wal khamisu lan utawi kang kaping 5, wa huwa utawi al khamis iku akhirun nawaqidi, akhire pira-pira perkara kang batalaken, iku masu farjil adami, depok farjine wong bangsa anak Adam, menungso, oleh kepok bibatinil kafi kelawan bagian jerone epek-epek, min nafsihi saking awak dhewene, almas wong sing gepok utawa guys saking awak dhewe mutawadhi ngoten saking, wa ghairihi lan liyane nafsihi, zakaron iku lanang anane mutawadhi, au umsa utawa wadon, sohiron padha iku cilik anane, au kabiron utawa gedhe, hayan padha iku urip, au mayitan utawa mati, au mayitan utawa mati. Yang kelima yaitu yang terakhir, yang kelima, menyentuh kemaluan manusia, menyentuh kemaluan manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Jadi yang bisa membatalkan itu hanya kalau menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangan. Kalau menyentuhnya pakai bagian luar atau yang disentuh itu milik sendiri, kemaluan milik sendiri atau milik orang lain. Misalkan nyewoi anaknya, kemaluan anaknya sendiri dan sebagainya. Itu kalau sampai tersentuh dengan telapak tangan ya membatalkan. Zakaron au unsa, baik kemaluannya anak perempuan ataupun anak laki-laki, sohiron au kabiron, hayan au mayitan, baik kecil ataupun besar, masih bayi ataupun sudah tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, sama alat vitalnya atau kemaluannya itu kalau tersentuh membatalkan wudu. Walafdul adami sakitun, walafdul adami lan utawi lafat al adami iku sakitun kang gugur, fi ba'di nusakhil matni ing dalam sebagiane pira-pira tuladane kitab matan. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono sakitun
qaulu utawi dawe musannaf rupane wa masu halaqati tuburihi lan demok kolongan dubure Adami ail Adami tegese wong bangsa anak Adam yang itu tegese batalakan wudu apa masu alal qaul ing atase qaul al jadidi kang anyar wa alal qadimilan natepi ing atase qaul al qadim qaul kang dingin la yung itu orang batalakan apa masul halakoti gepok kolongan dubur dubur yang sama dengan tadi. Yang pertama tadi kan menyentuh alat vital yang depan. Nah begitu juga menyentuh lingkaran atau halakoh itu, lingkaran yang seperti cincin itu pas lubangnya pada dubur anus, lubang anus itu. Tapi ini menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i. Jadi dulunya kaul qadimnya tidak membatalkan, tapi di kaul jadidnya ini membatalkan. Wal muradulan utawi kang den karepaken biha kelawan halaqat iku multaqal mangfadi nggon tetemune bolongan loro, nggon tetemu lorone bolongan ini, bolongan terus bibatinil kafi kelawan batine epek kafi ngeten wa bibatinil kafilan utawi kang den karepaken kelawan batinil kaf iku arrohatu tapak tangan ma'abutunil asobi sartane piro-piro jerone piro-piro driji wa khara jalan kejaba bibatine kafi kelawan jerone epek-epek apa zahiruhu jabane epek-epek wa harfihi lan pinggire kafi wa ru'usul asobi lan pucuke piro-piro driji wa malan perkara bainahuma kang tetep ing dalam antarane bainah kang tetep ing dalam antarane asobe wala naqdo mongko ora ana batalaken iku maujud wala naqdo mongko ora ana batalaken iku maujud bidzalika kelan mengkono-mengkono zahiruhu ai ba'da tahammuli tegese dalam sause metelaken al yasiri kang gede dalam pembahasan tadi disebutkan termasuk yang batalkan itu adalah menyentuh halaqatut dubur, lingkaran dubur. Maksudnya itu multaqal manfat, tempat bertemunya atau lingkaran bertemunya lubang anus. Jadi pas lubangnya bibirnya anusnya itu yang membatalkan, sehingga bagian bokong pantat ya bahasanya, pantat atau bokong atau yang pas daerah yang cekungan yang menutup yang bokong, masih bagian bokongnya masih kulit bokong, itu belum bagian yang membatalkan. Jadi yang membatalkan yang lingkaran, yang tempat jalur masuk nih, pas lingkarannya yang kisut-kisut itu loh bentuknya yang kisut-kisut itu yang membatalkan. Bentuknya yang seperti kulit nenek-nenek, kulit sudah keriput nih itu yang. Jadi bagian yang pantat yang itu belum membatalkan, bukan bagian yang membatalkan. Nah kemudian tadi disebutkan entah itu menyentuh bagian depan atau bagian belakang, tadi membatalkan dengan ketentuan menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangan. Yang dimaksud ini adalah bagian telapak dan bagian dalamnya jari-jari. Dalam literatur fikih itu ada istilah telapak tangan itu jadi bagian sini, bagian apa ini telapak saja ini, jari-jari ini ada bahasa tersendiri. Bagian yang dalam ini ketika ditangkupkan macam ini, dengan ditekan sedikit, dengan sambil ditekan sedikit, ini ditekan begini, semua yang tidak kelihatan ini adalah namanya batin, bagian dalam telapak tangan yang tidak kelihatan. Semua yang tidak kelihatan berarti bagian dalam telapak. Yang kelihatan berarti bukan batin tapi bagian luar,
bagian dohir. Jadi pinggir-pinggir jari, pucuk-pucuk jari, pinggir-pinggir sini semuanya ini masih termasuk dohir, bagian luar dari telapak tangan. Jadi ya kalau ditangkupkan yang tidak kelihatan itu yang kalau menyentuh pada alat vital depan ataupun belakang tadi akan bisa membatalkan wudu. Wa faslun fi mujibil ghusli wa alhamdulillah katan riyen kami kembalikan kepada Bapak Putra. Ngaji online Ramadan, malam berkah Ramadan. Terima kasih kepada para pemirsa yang ada di rumah yang masih setia pada channel kita. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan barokahnya ngaji di bulan Ramadan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Gus, terkait dengan penjelasan hal-hal yang membatalkan wudhu tadi. Tadi disampaikan bahwa bagian apa namanya yang termasuk membatalkan wudhu itu ada kubul dan dubur. Tadi kalau dubur sudah dijelaskan secara detail. Yang membatalkan itu adalah bagian dalam lubang atau mungkin yang apa lubangnya dubur itu tidak termasuk pantat dan sebagainya. Nah, kalau kubul yang ini yang perlu dijelaskan, baik kubulnya laki-laki atau kubulnya perempuan, ini apakah juga semuanya, apakah juga yang itu tadi yang lubang itu, apakah di antara itu sudah termasuk yang membatalkan? Ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Nggih. Niku kok nggih belum tersampaikan. Niki nggih. Yang dimaksudkan dalam istilah di kitabnya farji itu ya bukan berarti khusus alat vital perempuan, tapi farji ini umum. Maksudnya alat vital itu entah laki-laki atau perempuan. Ini yang membatalkan itu yaitu kubuluhu walau mubanan, yaitu wa firrajuli, kalau wacana itu begini ning sarah ini wa firrajuli jami'ul dzakari lama tambutu alaihil anatu. Yang dimaksud kalau bagi orang laki-laki itu adalah semua yang disebut dengan istilah artinya zakar, dengan istilah dengan penis ya kalau orang namanya, yaitu semua batangnya, paralonnya paralonnya itu ya yang membatalkan, mulai dari pangkalnya sampai pucuknya, sampai kalau belum disunat ya berarti termasuk kunculupnya, termasuk bagainya itu. Jadi selain itu tidak, artinya kalau istilahnya telurnya, telur burungnya itu tidak, bukan termasuk yang membatalkan. Telurnya bagian area tempat tumbuhnya rambut kemaluan itu pas bagian situ juga tidak. Jadi kalau bagi laki-laki itu hanya yang ya istilah yang jauh paralonnya itu gitu, pas burungnya pas itu. Jadi tidak masukkan yang bagian telurnya atau tempat tumbuh rambutnya itu kalau laki-laki. Kalau bagi perempuan, wa fil mar'ati multaqo syafroiha syufroha al multaqoyani wa huma harfal farji la ma fawqahuma mimma yambutu alaihi sya'ru. Kalau untuk orang perempuan ini yang membatalkan adalah bibirnya, pinggiran bibirnya. Jangan dibayangkan kameramennya ini membayangkan, kameramennya masih bujangan. Jadi bagian bibirnya, bagian bibirnya, bibir dari alat vitalnya orang perempuan itu, jadi tempat tumbuhnya rambut, pinggir-pinggir atau atasnya yang tempat tumbuhnya rambut itu bukan termasuk yang membatalkan. Jadi bagian yang seperti bibir itu ya, yang bisa mengop gitu. Kalau yang belum tahu ya nggak usah dibayangkan, nanti tahu sendiri. Artinya
itu di bagian ini ilmu ini bagian itu saja. Jadi bagian sekitarnya maka tidak termasuk bagian istilahnya kemaluan tumbuhnya rambut itu tidak termasuk yang membatalkan. Nah ini juga tetap membatalkan meskipun ya Pak ya, meskipun sudah terpisah. Kalau misalkan ada kecelakaan, ada alat vital terpotong, vitalnya copot gitu misalkan, kecelakaan parah terlepas gitu misalkan, itu selama bentuknya masih sebagai alat vital itu masih bisa membatalkan kalau dipegang. Kecuali kalau hancur lebur sudah nggak kena diarani ini bagian apa gitu ya, itu sudah membatal. Tapi kalau masih ciri-ciri bentuknya ini alat vital, sudah masih jelas itu sudah alat vital. Itu masih membatalkan walaupun sudah terpisah. Kecuali bagian yang bagian yang disunahkan dihilangkan itu. Kalau bagian orang laki-laki kunculupnya itu kalau terpotong itu sudah tidak diarani alat vital. Jadi bukan tidak membatalkan. Tapi kalau yang batangnya yang terpotong, nah itu masih membatalkan. Atau kalau dalam perempuan itu juga ada kesunahan untuk mengkhitan pada badrunya istilahnya. Klitorisnya itu kalau misalnya sunahnya dikurangi, dihilangkan. Ada yang dipotong. Itu kalau kemudian itu dipotong dihilangkan itu tidak masalah, tidak membatalkan. Tapi kalau selain itu yang terpotong ada yang maka tetap membatalkan walaupun sudah terpotong. Terus cekap ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini alhamdulillah para pemirsa yang ada di rumah ini sudah mulai aktif. Ada penanya dari Mas Rudi Gandusari. Nah, salah satu asbab yang bukan mahram. Apabila misal saya seorang laki-laki bersenggolan kulit dengan saudara sepupu, misalnya anak misalnya dari Pak D ya, keponakan atau apa ya, perempuan, bagaimana ini hukumnya ini? Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Rudi ya di Gandusari tentang apakah saudara sepupu itu membatalkan atau tidak. Ini banyak juga yang sering masih kita temui di dalam masyarakat yang ada persepsi yang kurang tepat. Jadi saudara sepupu kalau dalam istilah Jawa mungkin misanan, nak dulur, anak dari Pak D atau Pak Le, Bude, Bule itu sepupu. Itu hubungan ini mereka ini bukan termasuk mahram. Artinya mereka itu kan boleh dinikah. Kita menikah dengan sepupu itu kan boleh, ya, bukan mahram. Sehingga karena bukan mahram ya berarti persentuhan kulit dengan mereka ini membatalkan wudu. Ini yang masih sering begini. Ada banyak persepsi orang yang sepupu itu dikira mahram, sehingga goncengan kesana kemari biasa saja. Padahal ya bukan mahram, salaman ya biasa saja karena ya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang tetangganya juga dibilang mahram juga karena saking akrabnya gitu. Padahal bukan. Ngaku-ngaku ya. Jadi sebuah mahram. Artinya kalau ya batali. Dan juga yang satu lagi yang banyak persepsi yang di masyarakat yang ada yang masih banyak yang kurang tepat yaitu ipar. Ipar itu saudaranya istri atau saudaranya suami, ya. Istri atau saudara. Itu juga bukan mahram, walaupun tidak boleh dinikahi. Dan kalau kita punya istri, saudaranya istri itu mbaknya atau adiknya istri itu tidak boleh dinikahi bukan karena mahram, tapi karena tidak boleh mengumpulkan dua saudara dalam jadi satu istri, itu tidak boleh. Jadi kakak adik dibujuk semuanya, dua-duanya kan tidak boleh. Haramnya karena mengumpulkan itu,
Nah, misalkan cerai salah satu atau sudah meninggal yang satu boleh. Artinya bukan mahram. Jadi ipar itu bukan mahram. Loh, ini kadang-kadang dilematisnya. Kadang-kadang kalau menikahi seorang wanita kemudian punya adik masih kecil, usianya terpaut jauh. Jadi sedari kecil, misalkan saya adik ipar, kadung dari kecil itu biasa cium tangan, kan korono yus ditenangkan, dipeluk dan sebagainya kalau susah dan sebagainya. Dan anak ini sudah, adiknya ini sudah makin lama bertambah besar dan besar. Nah, ini kan ya di sini dikira ini biar nggak ada masalah, padahal ini masalah. Kadang kan sebagai suaminya, kakaknya, kadang iparnya perhatiannya jadi seperti pengganti ayahnya. Ini tapi ini harus ngati-ngati karena ada batasan-batasan bagaimana tetap ipar Tuhan boleh nggih membatalkan. Terus terkait dengan mahram itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan mahram itu siapa saja. Nah, agar kita lebih hati-hati lagi dan di masyarakat tidak ada kesalahpahaman dalam pemahaman gitu. Nah, nggih, menarik memang nih nggih. Jadi ini ada beberapa sebab tadi seperti yang kita singgung tadi. Mahram ya, bahasanya mahram. Ada orang sebagian mengucapkan muhrim. Yang benar mahram apa muhrim? Nah, itu terserah lah itu. Yang penting paham, maksudnya paham. Cuman secara Oke. Orang bahasa nasional kan biasanya bukan muhrim, bukan. Tapi ya monggo, maksudnya kan paham maksudnya. Tapi kalau secara bahasa mestinya ya mahram, yang benar mahram. Karena muhrim itu arti yang benar, muhrim itu orang yang ihram, orang yang berangkat haji atau orang yang berangkat umroh, orang yang melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, ihram. Orang yang ihram itu namanya muhrim. Tasrifane ini kalau tasrifane kan ahrama yuhrimu bahwa muhrim, yang ihram itu kalau muhrim. Kalau yang haram dinikah ini mahram. Nah, mahram itu yang pertama bisa terjadi karena jalur nasab atau karena keturunan. Ini meliputi, ini saya ukur dengan ukuran saya sebagai laki-laki ya. Ukurannya saya orang laki-laki berarti. Kalau saya sebagai laki-laki, nanti kalau perempuan ya tinggal dibalik saja. Berarti yang jadi mahram saya yang pertama adalah al-um, ibu. Ibu wa in alat. Dan seterusnya, senaiknya. Ibu, kemudian ibunya ibu, ibunya bapak dan sebagainya. Mbah. Sampai seatasnya, sampai mbah buyut wedok, mbah canggah wedok sampai seatasnya. Ini yang pertama, ibu dan seatasnya. Yang kedua, bintun wa insafulat, anak perempuan sampai turun. Anak perempuan, cucu perempuan, buyut perempuan, canggah perempuan sampai terus. Entah itu dari anaknya laki atau dari anaknya perempuan. Kalau punya cucu perempuan itu mahram. Yang kedua ya, yang pertama ibu sampai ke atas, yang kedua anak perempuan itu kalau ukur laki-laki ya, kita mengukur pakai laki-laki. Saya misalkan, tapi anak perempuan saya sampai sebawahnya. Nanti kalau itu perempuan ya tinggal dibalik, berarti bapak sampai ke atasnya, anak laki-laki sampai ke bawah dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan. Saudara perempuan entah tunggal kandung ataupun tunggal bapak atau tunggal ibu, saudara perempuan, adiknya dan sebagainya. Yang keempat, ammah. Ammah itu saudaranya bapak, saudara perempuannya bapak, entah bule ataupun bude. Kalau dalam bahasa kita itu kan bule, bude itu kayak berbeda ya. Tapi kalau dalam bahasa ya sama, ammah itu bibik gitu, bibik. Entah itu bude ataupun bule, saudaranya bapak. Entah hubungannya dengan bapak itu kandung atau hanya seibu atau hanya sebapak. Itu pokoknya saudaranya bapak itu mahram. Bule, bude
atau saudaranya ibu, kholah kalau bahasa Arabnya. Kholah itu juga mahram. Dan ini dalam kitabnya itu bahasanya hakikotan au bitawasutin, baik itu asli bibi atau asli bibi sendiri, atau karena ada wasilah, ada kaitan sambungan. Ini yang dimaksudnya kan seperti bibinya orang tua, jadi adiknya mbah. Jadi kalau tadi mahram itu termasuk nenek, itu kan juga mahram. Adiknya itu juga mahram. Jadi bibinya bapak, bibinya ibu itu juga termasuk mahram. Entah bibi, entah bude, bahasanya amah atau kholah tadi. Yang kelima tadi itu ya. Yang keenam yang termasuk mahram yaitu bintul anaknya saudara kita laki-laki, ponaan. Yang ketujuh bintul ukhti, anaknya saudara perempuan. Saudara kita perempuan punya anak perempuan, ponaan kita. Ponaan itu mahram. Berarti kan padha wau. Kita dengan bule, mereka kan menganggap kita ponaan gitu ya. Kalau ponaan itu antar ponaan dengan bule dengan bude itu mahram. Yang tidak mahram itu kan sepupu tadi, anaknya bule, anaknya Pak D itu yang tidak mahram. Nah, itu yang jalur nasab. Jalur nasab itu tadi. Jadi ibu, anak perempuan sampai ke bawah, saudara perempuan, terus bibi, entah itu bude ataupun bule, entah dari bapak entah dari ibu, atau bahkan dari saudaranya nenek kakek, itu juga namanya mahram. Jadi bule. Yang berikutnya adalah ya ponaan, anaknya saudara kita, ini mahram dari jalur keturunan karena sebab nasab. Yang kedua mahram karena sebab persusuan. Ya, yang pertama adalah orang yang menyusui. Ini kalau dari dibaca saya laki-laki ya, orang yang menyusui itu, yang kemudian kalau perempuan lain yang pernah menyusu kepada orang yang sama, entah itu anaknya dia sendiri atau orang lain yang sama-sama nyusu kepada satu orang yang sama, ini mahram karena sebab persusuan. Nah, yang berikutnya, kategori ketiga, yaitu mahram karena sebab pernikahan, karena pernikahan. Yaitu yang pertama mahram bil musyawarah itu umuz zaujah wa in alat, ibunya istri. Ini kalau bagi laki-laki kayak saya berarti istri, ibunya istri, morotua wedo, wa in alat, dan seatasnya berarti mbahnya juga, neneknya juga, baik ibu tadi, ibu ini karena ibu aslinya atau ibu susuannya. Istri kita pernah menyusu pada seorang wanita, ibu susuan, itu bagi saya kemudian ini juga menjadi mahram bagi saya. Yang pertama ibunya istri, mertua itu mahram. Yang kedua bintu zaujah, anak perempuannya istri, anaknya istri itu juga mahram. Anaknya, kok kita menikahi janda punya anak, ngerti misalkan kita menikahi janda punya anak perempuan, maka anaknya itu menjadi mahram. Ini juga berlaku baik anak ini anak yang terdahulu atau anak yang baru. Maksudnya ngerti? Kalau anak terdahulu itu kita menikahi janda sudah punya anak, jadi dengan suami terdahulu punya anak perempuan, maka anak perempuan itu anaknya istri, itu mahram. Atau gini, kita menikah dengan seorang wanita misalnya, tapi tidak punya anak misalnya, terus furqah, pisah, cerai. Setelah cerai, wanita ini menikah dengan orang lain, punya anak perempuan. Loh, ini dulu walaupun sudah bercerai, ini anaknya tadi, anaknya mantan istri itu juga mahram. Istri, dengan catatan dulu dengan wanita itu kita sudah pernah berhubungan suami istri, sudah istilahnya sudah dukhul, sudah pernah
masuk karena sudah pernah masuk. Tapi kalau belum duhul maka tidak anaknya mantan istri itu tidak termasuk. Yang ketiga yang terakhir yang termasuk mahram sebab pernikahan itu zaujatul ab. Ada dua lagi guys. Ketika zaujatul ab, istri-istrinya bapak, kita punya ibu tiri, itu juga mahram. Yang keempat zaujatul ibni, istri-istrinya anak, mantu-mantu. Ada berapapun istrinya, itu semuanya mahram, menjadi mahram karena sebab ikatan pernikahan. Terus niku nggih. Seiling nopo boten gak dicatat mau ya kan. Jadi intinya ada 3 jalur, saya simpulkan saja nggih. Kalau dari jalur nasab ada ibu atas, anak sampai anak perempuan ke bawah. Kalau saya laki-laki ya anak perempuan, kalau saya perempuan misalkan ya anak laki-laki berarti. Sampai sebawahnya cucu, buyut seterusnya. Terus saudara perempuan, bibik ataupun bude, kemudian ponakan anaknya saudara kita itu juga mahram, itu dari nasab. Yang banyak kan yang ini, yang banyak itu. Berarti selain itu ipar, sepupu ataupun yang lainnya berarti bukan termasuk mahram. Mungkin. Terima kasih. Ada penanya lagi? Ngaji online Ramadan? Ala berkah Ramadan. Tadi dijelaskan Gus di atas termasuk ada kalimat khunsa dan ada fenomena misalnya sekarang ada orang yang transgender. Mari sudah kita tanyakan cuma belum di bab yang membatalkan wudhu. Nah ini apakah khunsa yang dimaksud dalam kitab ini sama dengan waria? Kalau sekarang ada waria, dan termasuk apakah ketika orang yang kita tidak jelas ya dia itu cuma ada don, ini kelihatannya kalau dari bicaranya kok kayak waria misalnya, punya ini apa jagon misalnya, cuma orangnya cantik betul dan nyahwati betul. Orang normal pasti syahwat ketika melihat orang itu karena parasnya betul-betul cantik, dan dia juga biasanya kecenderungan ke sifat-sifat ke wanita karena seperti ini kan ada pengaruh hormon juga, biasanya hormon yang lebih menonjol ini kadang-kadang. Apalagi kalau masih ibnu yang belum menikah itu belum bisa membedakan ini apakah ini betul-betul wanita atau enggak. Nah apalagi kalau rekan-rekan ibnu ini kan masih bayangan hidup, membayangkan saja sudah hidup begitulah. Nah ini juga bagaimana Gus, mau dijelaskan? Terima kasih. Masalah muskil itu ya, dalam bahasa kitabnya ada istilah muskil. Kalau sebenarnya muskil ini berarti kebalikan dari wadih yang jelas, orang yang jelas. Berarti ada orang yang jelas, ada yang muskil ini maksudnya bagaimana? Apakah transgender itu seperti itu juga muskil? Transgender itu banyak sekali orang yang seperti perempuan ternyata ada pentungannya gitu. Itu ada pentungannya. Kontes kecantikan waria lagi. Katanya kok sampai segitunya. Lah ini mboten semanten. Yang dimaksud jelas itu ya tidak muskil. Berarti yang muskil itu yang memang tidak bisa dibedakan. Muskil itu dalam pengertian fikih, khunsa muskil itu memang dua alat kelamin, terlahir dengan 2 alat kelamin, dan secara fisik ataupun psikis tidak ada yang benar-benar menonjol dari kedua karakter. Semua bisa difungsikan dan tidak ada. Kalau memang ya isinya ya laki-laki, walaupun karakter ikut binaraga dan sebagainya, gelutan dan sebagainya, tapi kalau di bawah pusarnya itu alat kelamin perempuan ya hukumnya perempuan, itu tidak muskil istilahnya. Jadi muskil yang dimaksud di sini orang yang mempunyai 2 alat kelamin dan memang tidak ada yang dominan dari salah satu kelamin itu. Mungkin ngaten Mbak Yasin. Terima kasih
Gus Khairuddin. Ada satu lagi pertanyaan mungkin buat alhamdulillah. Tentang mani ya. Tadi ada pengecualian. Mani itu memang dari diantara hal-hal yang keluar dari kubul. Itu semuanya najis, semuanya menjadikan batalnya wudhu kecuali mani. Jadi mani itu hukumnya tidak najis, suci, dan tidak menjadikan batalnya wudhu. Cuman mewajibkan wajib. Sudah terangsang, sudah mulai terangsang, sudah mulai bergairah, itu kemudian akan keluar cairan. Itu namanya madhi. Najis, membatalkan wudhu. Hukumnya najis, membatalkan wudhu, tidak mewajibkan mandi. Ini mandi. Ini biasanya tidak terlalu kental, masih agak encer-encer. Jadi sesuatu yang ketika awal-awal syahwat, awal-awal terangsang itu madi. Yang kedua wadhi. Wadhi ini biasanya keluar, caranya agak-agak budak, tapi juga masih encer. Biasanya keluar ketika orang-orang kayak kelelahan, kesel-kesel, lungguh, berprosur, tapi bukan air kencing. Air kencing itu kan bening, biasanya kan bening, entah itu beningnya kuning, entah beningnya putih, tapi bening. Itu agak-agak budak gitu, tapi tidak terlalu terasa sur gitu ketika kelelahan. Itu wadhi, hukumnya najis dan membatalkan wudhu, tidak mewajibkan mandi. Nah kalau air mani ini suci, mewajibkan mandi, tidak membatalkan wudhu. Itu biasanya yang pertama ciri-cirinya mani itu keluarnya dengan tidak biasa. Keluarnya tidak biasa, artinya muncrat. Satu, muncrat. Yang kedua disertai dengan rasa yang lazat, istilahnya. Rasa yang enak, terenyang istilah bahasanya. Kalau mani itu keluarnya tidak standar, tidak biasa saja. Kalau mani itu bisa cuman kelenyer gitu saja. Tapi kalau mani muncrat, tekanan keras dan lazat, rasanya enak, nikmat. Kalau sudah kering itu biasanya seperti adonan roti yang kering, nanti bekas jadi putih begitu, agak budak gitu. Itu mani yang seperti itu. Jadi yang ciri-ciri yang biasa ya keluarnya tidak biasa saja, tidak telenyer gitu saja, tidak hanya delewer tapi muncrat dan nikmat gitu sih. Muncrat dan nikmat itu berarti mani. Itu yang hukumnya suci, tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi. Ini untuk mani. Mungkin agar bisa dibedakan dengan yang lain-lain. Jadi selain itu ya apapun yang keluar batalnya wudhu dan najis. Najis. Mungkin langsung doa. Alhamdulillah, mungkin karena waktunya sudah sore, mari kita akhiri ngajian kita ini. Mudah-mudahan barokah maslahah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqabbal biha jami' al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami' al khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Sallimna wal muslimin. Sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sri Fatihah.
kirang langkung nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji online Ramadan Ala berkah Ramadan. Hadirin pemirsa rahimakumullah, demikian tadi pengajian kitab Fathul Qorib yang dalam hari ini membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Terima kasih kepada para hadirin sekalian dan para pemirsa yang ada di rumah yang senantiasa setia di channel fanpage Facebook Suara NU Trenggalek dan IG @Suara NU serta channel YouTube Ibnu Trenggalek. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah ilmu yang kita pelajari dan menambah wawasan tentang ilmu fikih dan memperbaiki amal ibadah kita. Demikian kami segenap kru juga panitia dari teman-teman media NU mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa وابنهما والفاتمة لخمسة نطفي بها أرى الوباء الحاتمة المصطفى Muhammad. Sallallahu